Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat at-tauhid. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan tammatan baqiyatan ila yaumil mazid. Thumma qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Baik dimanapun berada saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa kita dalam bimbingan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dalam perlindungan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimallah bikum, ini perdana ya untuk kawan-kawan di Millah, perdana untuk kita mengadakan kajian online. Menimbang beberapa saya pandang maslahat atau pentingnya untuk kita mengadakan kajian jarak jauh seperti ini, yaitu maslahat yang paling besar yang saya lihat atau pandang, yaitu bagaimana terjaganya suhu kebaikan dan ketaatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih sebagaimana kita ketahui hari ini kita berada pada hari di mana kaum muslimin dan orang-orang beriman diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh wabah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara kaum muslimin pun ikut kena dari dampak musibah ini, di mana pemerintah kita setempat atau bahkan petinggi negara kita dengan para ulamanya mengambil kebijakan-kebijakan seperti mengurangi atau menjauhi diri dari keramaian-keramaian, termasuk di dalamnya mengadakan kajian sementara kita off dulu yang sifatnya online atau tatap muka. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa pengajian online ini kita adakan untuk kawan-kawan Millah khususnya dan kaum muslimin umumnya, seperti yang saya katakan isyarat di awal bahwa untuk menjaga suhu ketaatan dan kebaikan. Kita berada di dalam rumah, tidak yang berbicara dan juga tidak yang duduk. Itu sama kita. Kadang-kadang untuk menjaga suhu kebaikan itu sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan bagi sang pengajar, mengajar seperti ini itu sebagai upaya dan media untuk dia menjaga ketaatan kepada Allah. Jalan untuk kita bisa murajaah, jalan untuk kita bisa menyebut kalimat-kalimat kebaikan, menyampaikan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin juga dari kawan-kawan yang mungkin berada di rumah, yang mungkin karena sifatnya pelajaran yang disambung, mungkin itu yang menjadikan kita semangat untuk mendengarkan, mungkin karena ini pelajaran kita yang sudah lama kita tidak dengar, itu mungkin yang menjadikan kita semangat untuk mendengar. Ya, kita tahu bahwasanya semisal di Facebook atau semisal di YouTube banyak tersebar kajian-kajian. Tetapi terus terang kadang-kadang kita pun lemah untuk mendengarnya. Bahkan kita tidak punya waktu untuk mendengar.
Bahkan di mana kebanyakan hari di dalam rumah kita gunakan waktu hanya untuk bermain. Lekang dari zikir kepada Allah. Jarang menyebut kalimat-kalimat kebaikan. Kemudian jarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, jadi saya memandang untuk mengadakan kajian kita, kendati pun mungkin banyak asatidahnya yang sudah mengadakan kajian-kajian online, tidak salah untuk kita ikut memetik kebaikan, untuk menjaga suhu-suhu kebaikan yang sudah kita lakukan dari waktu sebelumnya, sebelum ini terjadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dari wabah penyakit ini dari tengah-tengah kita. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimallahu bikum. Pertemuan kita di perdana kali ini, insyaallah kita akan membahas dari sebuah kutaib kecil yang ditulis oleh seorang ulama dari anggota Hay'ah Kibar al-Ulama di Saudi sana atau di Mekah sana, yaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, yaitu sebuah kutaib kecil atau nasihat pendek ringan yang beliau sampaikan terkait bagaimana hendaknya seorang muslim memiliki pilar-pilar atau memiliki dasar-dasar untuk dia menghadapi atau ketika dia berhadapan dengan musibah-musibah yang serupa seperti ini. Yang beliau namakan kitabnya Usulun Sittatun lil Iftiqari ila Allah fi Syiddah, yaitu 6 pokok atau 6 pilar menunjukkan bukti bahwa hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, dikala menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena memang umumnya saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimallahu bikum, umumnya bahwa musibah yang seperti ini itu hendaknya kita memiliki ciri khas yang berbeda dari orang yang lain, orang-orang yang lainnya. Dengan hadirnya musibah seperti ini menjadikan kita semakin butuh kepada Allah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaharui dari taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak dari volume beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang lainnya. Berbeda dengan orang lainnya. Dan sekaligus ini juga menunjukkan bahwa di bawah pengawasan Allah, di bawah ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu dia berada di bawah ketundukan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semisal musibah seperti ini, tidak ada yang mampu untuk menjaganya dan tidak ada yang mampu untuk menariknya, tidak ada yang mampu untuk tidak terjadi musibah ini, tidak ada. Sama seperti misalkan takdir kauniyahnya Allah, matahari muncul dari timur, tidak ada orang bisa untuk menarik dia untuk tidak muncul dari timur. Semua makhluk tunduk di bawah ketentuan itu. Mukmin dia, kafir dia, semua tunduk di bawah ketentuan itu. Matahari terbenam di barat, tidak ada orang bisa untuk menarik dia jangan terbenam di barat. Kemudian musibah datang secara tiba-tiba, tanah longsor yang datang secara tiba-tiba, kemudian naiknya mungkin air laut secara tiba-tiba, menghabisi dan meluluhlantakkan dari desa-desa dan pemukiman-pemukiman. Itu tidak ada yang bisa menjaganya. Itu artinya bahwasanya manusia itu semua hakikatnya dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 pilar yang dinasihatkan oleh Syekh hafizahullah taala setidaknya ini mampu untuk menghidupkan di dalam relung jiwa kita, untuk menghadirkan sebagai seorang pribadi atau hamba yang bisa menumbuhkan di dalam jiwa kita senantiasa tumbuh rasa butuh kita kepada Allah, senantiasa tumbuh rasa fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana yang saya isyaratkan bahwa hendaknya musibah-musibah yang menimpa seperti ini, baik COVID-19 atau yang lainnya, itu hendaknya mengantarkan kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian yang berjalan di tengah-tengah para ulama salaf kita terdahulu. Di mana ketika mereka ditimpa musibah, itu mereka menjadi tahun khalwat dia dengan Allah. Makanya Syekhul Islam
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan salah satu faidah besar dari musibah itu adalah untuk beliau atau untuk menjaga kesehatan batin, untuk menjaga kesehatan jiwa di dalam bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari-hari kita sebelum datang musibah itu tidak sedahsyat butuh kita kepada Allah dikala kita ibadah. Kita sholat begitu saja, kita puasa begitu saja, sampai tidak terbentuk menjadi sebuah karakter, tidak terbentuk menjadi sebuah munajat yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya turunnya musibah, itu memilah dari penyakit-penyakit dan menyehatkan jiwa-jiwa. Itu faedah dari turunnya musibah. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal, yang bisa apa? Yang bisa melihat tajam dari faedah yang Allah isyaratkan di dalam musibah yang seperti ini. Dan demikian para ulama salaf kita juga, di mana mereka dikala mereka ditimpa musibah, taun, wabah-wabah penyakit dan yang lainnya, itu mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-Imam, seorang tabi'in besar, Al-Masruq Ibnu Al-Ajda, yang beliau katakan bahwasanya hari-hari wabah itu beliau istilahkan dengan apa? Ayyamu ta'un, ayyamu khalwatin lil ibadah. Atau ayyamun khalwatul lil ibadah. Ya. Hari-hari wabah itu kata beliau, itu adalah hari-hari khalwat, berduaan dengan Allah. Itu orang beriman. Ya, dia itu orang beriman. Makanya diriwayatkan tentang Masruq rahimahullahu taala, pernah beliau berucap, ya, di hari di mana pada waktu tersebut negeri tertimpa dengan taun, wabah penyakit. Ya, maka beliau berucap ayyamun tasyagulin fa uhibbu an akhluwa lil ibadati, kata beliau. Hari-hari yang menyibukkan hati, hari-hari yang menyibukkan jiwa. Ya memang demikian kita keadaannya, kondisinya. Ya, klik sana, klik sini, ya, slide sana, slide sini. Sibuk membaca berita sini, sibuk pikiran, sibuk jiwa, sibuk hati. Makanya di sinilah nasihat kita kawan-kawan bahwa wabah penyakit seperti ini dia sudah menyerang penyakit fisik kita, atau dia sudah menyerang fisik, menyebabkan kematian. Jangan sampai memberikan dia untuk menyerang hati, menyerang jiwa. Jangan sampai dia menyerang ketawakkalan, dia menyerang keyakinan, dia menyerang akidah, dia menyerang tauhid di dalam hati dan jiwa. Makanya kata beliau ayyamun tasyagulin, kata beliau, hari-hari yang menyibukkan jiwa. Ya, fa uhibbu an akhluwa lil ibadati. Maka aku sangat suka untuk berdiri, berdiam diri, berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam munajat dan di dalam ibadah. Itu Imam Masruq. Ya, Imam Masruq Ibnu Al-Ajda. Fa kana yatanahha fa yakhluwa lil ibadati. Qalat imra'atuh. Dan beliau yatanahha itu sebuah istilah seseorang yang mencari lorong yang paling dalam, yang paling jauhnya untuk dia berlari ke sana. Yatanahha fa yakhluwa lil ibadah. Dia berlari ke dalam lorong tempat yang paling dalamnya untuk dia bermunajat, untuk dia berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan kita. Berkhalwatnya kita di dalam rumah. Apa kita tegak dengan ibadah? Apakah kita tegak dengan zikir? Apakah kita tegak dengan kalimat-kalimat kebaikan? Atau sebaliknya kawan-kawan? Sibuk nonton YouTube, sibuk nonton Facebook, sibuk slide sana, slide sini, tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Ya itu kan dapat sadar. Tapi orang yang dengar pengajian saja di YouTube, itu dia setidaknya harus melihat apa? Setidaknya dia harus melihat sponsor atau iklan. Ya, buka sana, buka sini. Nah, jadi kalau tidak kita fikirkan diri kita, kebaikan kita seperti ini dalam kondisi-kondisi mewabah penyakit seperti ini, maka jangan sampai wa ya'dan billah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sekiranya kita wafat atau meninggal dalam kondisi sedang melazimi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksiat dalam kondisi-kondisi seperti ini sangat besar dosanya. Yang seharusnya dia kembali kepada Allah sebagai peringatan dari musibah-musibah seperti ini. Ya, ini beliau Al-Imam Masruq Ibnu Al-Ajda, di mana beliau berlari mencari tempat yang paling dalamnya. Lalu di situ beliau berkhalwat, beribadah, berdua, antara dirinya dengan Allah. Qalat imra'atuh, istrinya berkata, bercerita istrinya, farubbama jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna'u bi nafsihi, kata istrinya. Hampir-hampir, dan bahkan kata istrinya, aku duduk di belakang
Suamiku, maksudnya Masruq ibn al-Ajda, itu sampai aku menangis. Sampai aku menangis. Menangis karena apa? Mimma arahu yasna'u bi nafsihi. Aku menangis dengan hal atau yang dia perbuat untuk dirinya sendiri. Dia menangis dengan melihat suaminya, apa yang dia perbuat oleh suaminya. Istrinya menangis. Kenapa dia menangis istrinya? Ya, qalat wa kana yusalli hatta tawarrama qadamah. Istrinya sedih, istrinya kasihan. Karena kenapa? Karena suaminya salat itu sampai kedua kakinya atau kedua kakinya itu sampai bengkak, sampai pecah-pecah. Itu khalwatnya Al-Imam Masruq ketika negeri pada waktu tersebut dilanda dengan bencana. Qalat wa sami'tuhu yaqul. Aku nasihati suamiku. Begitulah bahasanya ya. Beliau nasihati suaminya. Beliau bertanya kepada suaminya. Apa kata suaminya? At-ta'un wal batnu wan nufasa wal gharaqu man mata fihinna musliman fa hiya lahu syahadah. Ya, ta'un, penyakit ta'un, wal batan, penyakit yang menimpa perut. Wan nufasa, wanita-wanita nifas atau wanita yang meninggal karena melahirkan. Ya, karena melahirkan atau karena hamil. Wal gharaq, di dalam kehamilan, wal gharaq, dan juga yang meninggal karena tenggelam. Man mata fihinna, siapa yang meninggal karena sebab-sebab itu musliman, dia muslim, fahiya lahu syahadah, maka baginya adalah pahala syahid. Makanya kawan-kawan saya, kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, bahwa di negeri kita di Indonesia ini tidak seperti di negeri Palestina, tidak seperti di Suriah. Orang untuk menjemput syahid itu bisa mereka untuk keluar ke medan peperangan untuk apa? Untuk meneteskan darah di bawah kilatan pedang. Kita di Indonesia ini alhamdulillah negeri aman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan atau menyediakan jalur-jalur tertentu untuk kita bisa mengambil pahala syahid. Makanya Imam Masruq rahimahullahu taala, beliau yang faham kondisi itu, beliau tidak sia-siakan. Ketika wabah melanda negeri, ketika wabah melanda perkampungan, maka apa yang beliau lakukan? Beliau di situ habis-habisan beribadah. Karena kenapa? Karena bukan berharap, ya artinya kematian di situ itu bisa membawa seseorang untuk mendapatkan pahala syahid. Baik. Nah, jadi ini hendaknya memberikan semangat untuk kita. Bagaimana hendaknya seseorang itu meningkatkan nilai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi seperti ini. Baik. 6 pilar sebagai bukti yang menunjukkan hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertama kali beliau mengatakan ayyuhal mu'minuna inna faqral 'abdi ila Allah Subhanahu wa ta'ala daruratun lazimatun lahu, kata beliau. Wahai kaum mukminin, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daruratun, sebuah hal yang tertuntut. Ya, lazimatun, adalah sebuah hal yang keharusan lahu, untuknya. Artinya apa? Sebuah keharusan atau sebuah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang, menumbuhkan di dalam jiwa rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang Allah timpakan kepada seseorang, musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, untuk apa? Untuk mengingatkan dari kelalaian, kerinduan, untuk bagaimana mungkin kita lalai dengan dunia. Hari-hari kita habis dengan dunia, hari-hari kita habis dengan apa? Nikmat-nikmat dunia. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hendaknya sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Itu apa? Menumbuhkan sikap merasa butuh kepada Allah. Di dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Ya, orang-orang yang butuh kepada Allah. Bahasa Allah manusia. Makanya itulah yang saya katakan tadi. Ya, ketika ini merupakan takdir kauniyah Allah, ya, berupa munculnya matahari dari timur, terbenamnya di barat, datangnya musibah secara tiba-tiba, menunjukkan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala dia kehabisan cara untuk bagaimana dia mencari obat, kehabisan cara untuk bagaimana bisa sembuh, ya, menunjukkan kita betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
وتتأكد هذه الضرورة في حال الشدة والحاجة عند عامة الناس. Ya, pentingnya menumbuhkan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ditekankan lagi pada saat kondisi atau masa-masa sulit atau hajat di umumnya manusia. Fa innan nasa idza mussu bi dharra'i wa shiddatin idhurru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala dhararan 'aziman. Ya, apabila manusia tertimpa dengan kesempitan atau kesulitan, mereka apa? Mereka bersegera menuju butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhararan 'aziman, butuh yang sangat. Butuh yang sangat. Ya, maka hendaknya kita pahami 6 pilar untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi seperti ini. Kata beliau, Syekh hafizahullah taala, wa yatajalla hadhihi al-idtirar fi syari'ati fi 6 usul 'azimatin. Dan nampak ya, mendesaknya seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini nampak dalam 6 pilar. Pilar yang pertama, al-imanu biqadarillah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan seorang mukmin dengan yang tidak mukmin. Ini yang membedakan yang muslim dengan yang tidak muslim. Mukmin ketika dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan menjadi tenang. Karena keimanan kepada takdir itu sumber kebahagiaan. Tidaklah yang hilang, tidaklah yang meninggal, tidaklah yang putus. Apabila dia sandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tenang hidupnya. Ini sumber kebahagiaan dan menjauhkan seseorang dari sifat gundah, dari sifat gundah gulana atau stres. Ya, atau stres. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya, dan yang mentakdirkannya dengan takdir-takdir yang tepat. Yang telah menentukan takdir-takdir dengan tepat. Wa qala ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu biqadar, kami ciptakan ia dengan menurut takdirnya masing-masing. Ya, maka di sini kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, fayanbaghi lil 'abdi an yu'mina biqadarillah subhanahu wa ta'ala wa an yatalaqahu bis-sabr. Hendaknya setiap hamba itu untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menyambutnya dengan kesabaran. Menyambutnya dengan kesabaran. Makanya sumber kebahagiaan seorang mukmin itu dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan memutus dia dari keputusasaan. Inilah yang akan memutus dia dari kesedihan yang sifatnya berlebihan. Inilah yang akan memutus dia dari ketergesa-gesaan dan dari stres dan yang lainnya. Apabila dia telah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis disifatkan tentang sumber kebahagiaan seorang mukmin itu. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, inna amrahu kullahu khairun, kata Nabi. Karena sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara orang beriman itu. Tetapi bagi orang yang mampu untuk apa? Bagi orang yang mampu, bagaimana dia mengkondisikan dirinya beriman kepada takdir Allah, menumbuhkan keimanan yang bagus, menancapkan ketauhidan yang bagus, yang kokoh, sikoh dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa lil mu'min. Dan itu, kata Nabi, tidaklah dimiliki kecuali oleh orang beriman. Kecuali oleh orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila ia ditimpa dengan apa, atau apabila kalau dia mendapatkan kelapangan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu baik untuk dia. Dapat kelapangan, alhamdulillah syukur. Itu orang beriman. Wa in asabathu dharra, apabila dia mendapati atau apabila dia ditimpa dengan kesulitan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Itulah orang beriman. Itulah orang beriman. Bedanya orang beriman dengan orang-orang
atau orang-orang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghi lil 'abdi an ya'mura qalbahu bil iman bi qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa anna al-amra amruhu wal hukma hukmuhu. Maka hendaknya seorang hamba itu senantiasa memakmurkan jiwanya, hatinya dengan apa? Dengan beriman kepada dengan ketetapan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perkara-perkaranya Allah, seluruh keputusan-keputusannya Allah. Wa ma syaa kan, wa ma syaa Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha'illahu lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Simpel bagi orang beriman itu. Apabila diberikan kelapangan, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa dengan musibah, kesulitan, kemelaratan atau apa yang serupa dengan itu, dia bersabar. Itu orang beriman. Tidak ada jalan untuk dia menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tidak ada jalan untuk dia stres dan yang lainnya. Ini sumber kebahagiaan. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, pilar yang kedua, kamalu tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Sempurnanya tawakal kepada Allah. Tawakal itu berserah diri. Menyerahkan seluruh perkara kepada Allah. Itu tawakal. Wa tafwidul amri ilaih. Menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dirinya. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Muhammad, lan yusibana, kami tidak akan ditimpa illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Ini bertawakal, menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil 'abdi an yatawakkala 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa an yufawwida umurahu ilaih. Hendaknya setiap hamba itu bertawakal, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah. Wa alla yatajara ma'al khayalatil fasidah, dan tidak menghabiskan waktunya. Ya, wa alla yatajara ma'al khayalat al fasidah. Dia tidak tenggelam terus-menerus dalam khayalan-khayalan yang rusak. Fala yakuna insanan dha'ifan ta'khudhu bihi al khayalat kullama akhadh. Ya, jangan sampai dia menjadi seorang hamba menjadi seorang hamba yang lemah dengan khayalan-khayalan yang masuk ke dalam otaknya, yang merusak jiwanya oleh berbagai khayalan-khayalan. Dia berbahagia melebihi kebahagiaan. Ketika datang mungkin berita bahagia, oh dia bahagia. Ketika datang berita yang membuat dirinya takut, dia takut berlebihan. Akhirnya apa? Dia terombang-ambing. Dia tidak memiliki kekuatan. Makanya kawan-kawan saya, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tawakal itu membuat orang menjadi kuat. Dia semakin yakin kepada Allah. Dia semakin kokoh kepada Allah. Dia thiqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawakal. Orang yang tidak memiliki ketawakalan, maka dia akan terombang-ambing. Dia akan terbawa dengan arus-arus berita yang tidak menentu. Dikala beritanya mungkin membahagiakan, Masya Allah, dia bersorak ria, bertepuk tangan, gembira. Tetapi begitu datang berita lagi yang membuat dia takutnya setengah sehidup semati, takutnya luar biasa. Tapi orang yang bertawakal tidak. Dia memiliki kemantapan hati, thiqah, tenang. Di dalam menjalani perkaranya, dia serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bertawakal. Makanya orang bertawakal, dia kategori orang yang paling kuat. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih aku cintai atau lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Dari orang mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah ketawakalan, lemah dari yang lainnya. Wa fi kullin khairun. Padahal dalam setiap perkaranya itu baik. Dari dua hal itu ada kebaikan-kebaikan. Jadi ini sekaligus memberikan pelajaran bahwa inilah beda orang yang bertawakal dengan orang yang tidak memiliki ketawakalan. Ya, seseorang yang bertawakal itulah orang-orang yang kuat, thiqah, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilar yang ketiga, ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa taubatu ilaihi. Segera pulang, segera kembali, segera taubat. Ya, segera beristighfar dari kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini nasihat saya kepada kawan-kawan.
Saat musibah-musibah seperti ini, bukan saatnya untuk kita memainkan suhu politik. Ya, sebagian manusia kita lihat, musibah turun yang disalahkan apa? Orang lain yang disalahkan. Disalahkan pemimpinnya lah, disalahkan presidennya lah, salah inilah, salah itulah. Bisa jadi bahkan musibah yang turun itu salah kita, yang tidak bisa membangun komunikasi positif bersama apa? Bersama sultan, bersama pemimpin kita, kaum muslimin. Tapi kenapa selalu kesalahan itu kita lempar kepada orang lain? Ada apa dengan kita hari-hari ini? Ya, hendaknya kita cerdas dalam mengelola musibah-musibah seperti ini. Hendaknya musibah yang datang semakin mengantarkan kita pulang kembali, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan semakin saling salah menyalahkan. Oh, musibah datang karena si fulan. Ya, enggak si fulan jadi pemimpin, enggak musibahnya banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita menumpukkan dosa kita di atas dosa orang lain. Ini celah, ini aib. Kita berbicara keutamaan diri kita di atas orang lain bahkan ini aib tersendiri. Bagaimana kita bisa bersorak ria di atas dosa, di atas kesalahan orang lain sementara di pelupuk mata kita begitu banyak dosa dan kesalahan? Ini bukan sifat orang beriman. Ini bukan sifat orang yang beriman. Baik. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Allah menghendaki bima kasabat aydin nas, dengan sebab atau ulah tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki demikian, liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, itu sebagian, kawan-kawan. Teman-teman saya, kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu saya. Itu sebagian. Kalau sekiranya Allah menghukum kita dengan sebuah dosa dan maksiat, la haula wala quwata illa billah, tidak terbayang di depan kita bagaimana nampak besar dari musibah atau dari azab. Ya, bima kasabat aydihim, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa ma asabaka min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak terjadi satu musibah, tidak terjadi atau tidak menimpa kalian dengan satu musibah kecuali karena ulah tangan-tangan kalian. Kecuali karena ulah tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir. Sementara Allah memberikan maaf yang banyak kepada kalian. Ya, jadi ini semua kita berperan dalam hal yang seperti ini, bukan untuk saling tunjuk-menunjuk. Ya. Hendaknya kita semakin mengintrospeksi diri, semakin memawas diri, ya, dalam hal-hal atau dari maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan, ya, agar mereka merasakan sebagian akibat dari apa yang pernah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ai annahu dhahara al-fasadi fi ahwalil khalq barran wa bahran, yaitu sesungguhnya telah nampak kerusakan, ya, dalam kondisi makhluk itu, baik di daratan maupun di lautan, fi ma'akilihim, pada makanan-makanan mereka. Coba kita introspeksi diri kita sekarang. Kita sebagai rakyat ini, kita sudah makan apa saja sebagai rakyat. Bahwa dari otoritas-otoritas penting di negeri ini telah mengeluarkan fatwa-fatwa, yang ini halal, ini yang haram, ini yang makruh. Coba kita cek sekarang. Kita sebagai rakyat, apakah kita perhatian dengan makanan kita? Yang halal kita makan, yang haram kita jauhi, yang makruh kita menghindar. Apakah sudah kita sampai ke tingkat itu? Kerusakan makanan. Belum lagi yang benar-benar mengkonsumsi yang haram, dari berupa makanan, dari berupa minuman, karena itu adalah enak, karena itu adalah manis dan yang lainnya. Ya, coba kita cek sekarang itu. Untuk apa? Untuk kita sampai kepada tingkatan bahwasanya kita pun ada kesalahan dalam bidang ini. Bukan untuk saling tunjuk-menunjuk. Ya, fi ma'akilihim wa ashribatihim, dan minuman-minuman mereka, wa sihhatihim, dan sehat-sehat mereka, wa quwwatihim, ya, dan kekuatan mereka, wa kulli amrihim, dalam seluruh perkara-perkara mereka. Ya, coba kita cek minuman kita, ya, kesehatan kita, kekuatan kita dalam seluruh perkara kita. Ya, jadi pada pilar yang ketiga ini lebih mengantarkan kita untuk bagaimana kita melakukan introspeksi diri.
bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dalam kerusakan makanan kita. Karena bukan makna bahwasanya kerusakan di darat dan lautan itu maknanya bahwasanya hanya di darat maksudnya gempa bumi begitu. Kemudian di lautan maksudnya tumpah airnya laut ke bumi begitulah. Di daratan banyak kerusakan terjadi berupa maksiat. Maksiat di dalam makanan, maksiat di dalam minuman. Dari berupa obat-obatan, penyehat yang kita makan. Apakah kita sudah mengecek itu semua? Sejauh mana kehalalannya? Apakah kita sudah patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah di dalam mengkonsumsi sesuatu yang rusak untuk kita? Apa yang baik untuk kita, kita makan, kita minum. Dan yang rusak untuk tubuh kita, kita jauhi. Apakah kita sudah sampai ke tingkatan itu? Lalu sekarang kita akan salahkan orang lain di kala musibah seperti ini? Ini bukan sifat dari orang mukmin. Ya. Wa man sya'u dzalika ma kasabat aydin nasu fayuhiquhumullahu subhanahu wa ta'ala ba'dal 'uqubati la'allahum yarji'un. Ya, kenapa demikian terjadi? Allah menimpahkan kepada mereka azab, menimpahkan kepada mereka musibah la'allahum yarji'un, agar mereka pulang, agar mereka kembali. Itu faedahnya. Ya, kalau orang sudah kafir enggak ada musibahnya lainnya. Memang ngapain untuk mengurus mereka? Karena mereka akan ada satu masa nanti untuk mereka diazab, untuk mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tiada ampun. Tidak ada penyesalan lagi pada hari tersebut. Ya, kita ini orang muslim beriman kepada Allah. Demikian cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Jikalau kita lalai tertidur dengan kenikmatan dunia, kita dibangunkan dengan hentakan keras gempa bumi. Kita diingatkan dengan hentakan keras virus. Kita dibangunkan dengan hentakan musibah-musibah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir, kata beliau, la'allahum yarji'un ay la'allahum yatubun, agar mereka bertaubat. Wa qala aidan fi riwayatin anhu 'indahu la'allahum yarji'un ay 'anil ma'asi, agar mereka pulang dari apa? Dari maksiat. Coba kita cek sekarang jalanan raya kita. Kita yang hidup di Cilengsi nih kawan-kawan. Ya, terutama teman-teman kita di Milah, Majelis Ilmu Ahlus Sunnah ini. Kan banyak kan kita tinggal di Bekasi, di Cilengsi. Coba kita cek di jalanan kita. Berupa maksiat, berupa dosa yang begitu kian terangnya ditampakkan. Ya, kadang-kadang pun tidak bergeming dari patroli yang dilakukan oleh apa? Oleh otoritas di negara kita ini, dari kepolisian dan yang lainnya. Itu tidak bergeming. Polisinya datang, polisinya pergi, lagi menggelar apa? Menggelar tikar, melakukan dosa, melakukan maksiat. Tidak di atas motor, tidak di atas mobil, tidak di pinggir jalan. Cobalah kita perhatikan itu. Nah, sekarang siapa lebih berperan di atas musibah-musibah seperti ini? Maka seorang muslim hendaknya dia melihat kepada apa? Hakikat batin kepada itu. Ya, kenapa ditimpa atau kenapa datang hal-hal yang seperti ini? Itulah yang akan mengantarkan kita mudah untuk bertaubat, mudah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi an yajtahida al-mar'u fi ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya untuk seseorang itu bersungguh-sungguh pulang kembali kepada Allah, wa taubati ilaih, bertaubat kepadanya, wa ya'lama anna Allah Subhanahu wa ta'ala fasaha lahu fi ajalih, dan hendaknya dia sadar bahwa demikian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan usia dan umurnya. Alhamdulillah kita masih sehat kawan-kawan. Tidak dengan mungkin sebagian saudara-saudara kita yang telah tertimpa dengan penyakit ini lalu meninggal. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah. Jangan sampai dengan kita dijaga oleh Allah semakin apa? Semakin kita lalai. Makanya dosa semakin bertambah besar kalau dia dilakukan di saat-saat kondisi seperti ini. Allah sudah luaskan nyawa, Allah sudah panjangkan usia. Kenapa kamu tidak pulang? Kenapa kamu tidak bertaubat? Jangan sampai kita termasuk ke dalam ayat yang Allah sebut dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah aku telah panjangkan usia kalian sebagai rentan waktu yang cukup untuk kalian berpikir di dalamnya bagi orang yang mampu untuk berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Wabah seperti ini peringatan. Penyakit seperti ini menyebar peringatan. Musibah-musibah yang menimpa peringatan. Allah panjangkan usia kalian. Kita bersyukur ini sekarang. Kita masih diberikan kesehatan afiat oleh Allah. Fadhuqu, sekarang rasakan kata Allah. Fama lil zalimina min nasir. Ya, tidak ada bagi orang zalim hari ini penolong. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal pada hari tersebut. Setelah sekian musibah Allah kirim, setelah sekian ini, tapi bukan semakin kita pulang, bukan semakin kita mengintrospeksi diri, tetapi apa?
saling salah menyalahkan, saling tunjuk-menunjuk antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan sifat dari orang yang hidup jiwanya, dari orang yang makmur hatinya, dari orang yang subur keimanan di dalam jiwanya. Ini bukan sifat. Hendaknya sifat ini kita tinggalkan. Liyatadzakkara al-'abdu wa yarji'a ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablik." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad. Fa akhadnahum. Maka kami timpa mereka dengan apa? Dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarra'un. Agar mereka itu apa? Agar mereka itu menjadi tunduk, agar mereka menjadi merunduk, agar mereka menjadi merendah diri. Ya, khusyuk di dalam beribadah, di dalam munajat, di dalam bermohon dan berdoa kepada Allah. Falaula idza'um ba'suna tadarra'u. Namun kenapa? Manakala itu datang kepada mereka, dari ujian atau dari peringatan-peringatan telah datang kepada mereka, ba'suna, ya, peringatan-peringatan kami, tadarra'u. Mereka tidak semakin menjadi orang yang tunduk. Mereka tidak menjadi seorang yang khusyuk di dalam munajat. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka makin mengeras. Jangan sampai kita terkena dengan ayat ini. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan telah menghiasi bagi mereka apa yang mereka lakukan. Falamma nasu ma dzukiru bih, manakala telah mereka lupa terhadap hal-hal yang telah diingatkan kepada mereka, dikirim kemelaratan, dikirim kesengsaraan, dikirim kesempitan. Tidak pun mereka bergeming. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatunya. Kesenangan, pintu kesenangan Allah buka. Fatahna hatta idza farihu, sampai apabila mereka telah bahagia bima utu, dengan apa yang didatangkan kepada mereka, akhadnahum baghta. Kami ambil mereka, kami siksa mereka baghta, dengan tiba-tiba. Atau kalau bahasa kita, bahasa ini sekonyong-konyongnya disiksa oleh Allah. Habis. Fa idahum mublisun. Lalu tinggal mereka apa? Menggigit jari, menyesal, terdiam diri, mublisun. Apa yang bisa diperbuat kalau sudah seperti itu? Sudah Allah kirim peringatan, tapi bertambah dosa. Allah ambil secara tiba-tiba, maka hanya tinggal apa? Hanya tinggal penyesalan dan diam. Ya. Ay ja'ahum 'adzabullah subhanahu wa ta'ala baghtatan fa idahum ayisu min kulli khair. فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى الخلق من مظاهر قوة ما ينبغي به أن يرجعوا فعليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل وإلا فإنهم إذا أعرضوا عن ذلك وقست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فإن الله عز وجل سيفتح عليهم أبوابا من السعة. Perhatikan, yang mana hendaknya musibah ketika dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala atau peringatan-peringatan dikirim oleh Allah, hendaknya menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, pulang kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tidak, dia bermaksiat. Ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang telah dihiasi amalnya oleh syaitan, baik ucapannya maupun perbuatannya, dan dia menganggap dirinya sedang melakukan sesuatu perbaikan di tengah-tengah umat. Dia menganggap dirinya sedang membangun sebuah peradaban. Tetapi padahal dia sedang membangun kehancuran. Dia sedang membangun kehancuran. Karena kenapa? Amal itu telah dihiasi oleh syaitan. Amal itu telah dihiasi oleh syaitan. Sampai dia tidak sadarkan diri bahwasanya pada perkara tersebut dia telah bergelimang di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Dia menyangka dirinya sedang membangun peradaban. Dia bangga dengan itu. Dia datang dibuka dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari statement-statement dan fatwa-fatwa yang dia buat, banyak manusia yang mengikuti dia. Dari fatwa mungkin dihiasi, jilbab mungkin tidak wajib, banyak pengikutnya. Bahkan dia mendapatkan sortiran tempat-tempat atau kursi-kursi, dan bahkan telah disuguhkan kursi-kursi, tempat-tempat apa? Tempat-tempat yang bagus untuk dia duduk di sosial masyarakat, untuk dia semakin apa? Semakin menjerumuskan manusia. Dia menyangka dirinya sedang melakukan perbuatan, dihiasi oleh syaitan, sampai dia berbangga, sampai dia berbahagia. Meninggalkan Al-Quran, mencela sunnah Nabi SAW. Terbuka dunia. Dia merasa sedang membangun sebuah peradaban, padahal bukan peradaban, tetapi dia sedang membangun kehancuran. Maka seorang muslim bukan hanya membangun peradaban, tetapi apa? Hendaknya dia
membangun peradaban yang berkeadaban. Itu seorang muslim, seorang mukmin. Mungkin orang bisa maju dengan alat teknologinya. Mungkin orang bisa maju dengan dia meninggalkan agama. Orang bisa maju dengan itu. Kita banyak perhatikan negara meninggalkan agama dia maju. Dibuka dunia oleh Allah. Dia tentang hijab, dia tentang ayat-ayat Allah, dia tentang perintah Allah. Dia maju untuk itu. Negaranya bisa berkembang, tetapi apa? Tidak ada adab. Tidak berkeadaban. Tidak ada akhlak. Maka seorang muslim tidak melihat kepada itu. Ya. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan-golongan seperti ini. Masuk dalam kategori orang-orang yang dihiasi oleh syaitan. Dia merasa dirinya sedang berbuat kepada umat, tetapi apa? Padahal dia sedang menyusun kehancuran. Hatta idza tamakkanu fiha, sampai apabila mereka telah nikmat di pusaran atau di tengah-tengah itu, wa farihu biha, mereka senang. Akhadhahum Allah Subhanahu wa taala akhdan syadidan la yanjuna minhu. Ya. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, menghabisi mereka dengan sehabis-habisnya. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, maka ini pada pilar yang ketiga ini mengingatkan kita untuk dari musibah dan wabah seperti ini, hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin intens berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, ya, melazimkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari 3 pilar yang sudah kita sebutkan, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan insyaallah 3 pilar selanjutnya kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Saya rasa karena masih banyak pembahasan, saya rasa tidak cukup untuk kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya biiznillah taala, kalau kita ada waktu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kembali, kita rangkum. Pilar yang pertama apa? Yaitu pilar yang pertama apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, menyempurnakan ketawakalan. Kemudian ketiga, istighfar, pulang, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pilar-pilar yang lainnya kita akan sebutkan seperti ikhtiar dan yang lainnya dari pilar-pilar ketika kita berhadapan dengan musibah yang serupa. Baik, semoga yang dari kawan-kawan yang menyimak dari kajian kita malam hari ini, dimanapun berada, dan khususnya dari tim yang ada di belakang saya atau di depan saya ini ya, Masya Allah, luar biasa, berkucur keringat, kemudian menempel debu di kaki, sampai mungkin dari ban motor yang berjalan itu berdeburan debu-debu untuk menyiapkan berjihad, menyiapkan dari kajian ilmu. Jangan anggap enteng hal-hal seperti ini kawan, ya, jangan anggap enteng. Makanya di dalam hadis disebutkan orang-orang seperti ini termasuk dalam medan jihad. Karena jihad itu ada 2 jihad, berperang dan jihad di dalam ilmu. Ya, yang berbicara dan yang duduk, yang menyiapkan masuk dalam kategori itu. La yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanun jahannam. Tidak akan terkumpul satu debu yang bertebangan di kaki kuda yang dipacu oleh seorang mujahid fi sabilillah. Debunya saja itu dia tidak terkumpul dengan neraka jahannam. Maka ini sebagai motivasi kawan-kawan yang memiliki waktu luang dan lebih untuk memberikan tenaganya lebih untuk dakwah ini, dakwah ahlus sunnati wal jamaah, memberikan pemahaman yang baik dan benar, membentuk karakter dan akhlak di atas manhaj Nabi SAW, di atas manhaj para sahabat Nabi SAW. Maka saya antusiasme dengan hal-hal seperti ini dan berikan semangat kepada kawan-kawan bahwa kategori kita saat ini sedang berjihad. Makanya saya katakan dalam diskusi dengan kawan-kawan bahwa dengan kita mengadakan kajian online ini, saya kembali nasihatkan bahwa bukan untuk kita mencari viewers, bukan untuk kita mencari pengikut. Nah, jangan sampai terdengar dari kawan yang sudah bertahun-tahun ngaji misalkan, ya, nanti kita lihat seberapa antusiasme orang. Lah, karena kenapa kebaikan itu harus ditebar? Tidak hari Senin ini dibuka, mungkin suatu saat akan dibuka. Makanya sebuah kemenangan dakwah itu tidak harus dilihat ketika kita mungkin lagi hidup saat ini, kita lihat, kita dengan kasat mata kita lihat kemenangan. Coba lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kapan jutaan manusia itu taubat, istighfar, pulang dia di atas sunnah Nabi, kapan? Setelah Syekhul Islam wafat. Apakah Syekhul Islam akan mengatakan enggak maulah berdakwah hari ini karena kenapa? Ya, antusiasme manusia kurang. Enggak. Harapan kita apa? Menebar kebaikan, itu tugas kita. Perkara orang itu antusias dan yang lainnya itu perkara lainnya. Hati itu adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang berperan di sini dengan tenaga, ya, dengan materi, dengan sedekah dan infak lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran yang besar.
Itu harapan kita. Bahwasanya kita dalam sekumpulan kecil ini, setidaknya kita telah mengeluarkan tenaga kecil kita untuk sebagai hujah kita kelak di hadapan Allah. Bahwasanya kita telah berbuat untuk dakwah ini. Jangan sampai kelewatan waktu yang kita punya dan kelebihan harta yang kita miliki tidak ada hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan alat yang sudah Allah siapkan. Jangan sampai itu menjadi hujah atas kita kelak, menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah diberikan ilmu, yang telah diberikan keluangan waktu, kelebihan harta, dan telah diberikan keluangan kekuatan fisik yang mungkin lebih dari orang lain, itu hendaknya kita pergunakan pada hal-hal yang baik. Itulah saya maksud bahwasanya di masa-masa seperti ini kawan-kawan, hendaknya kita terus menjaga suhu kebaikan. Itulah kenapa saya pandang baik untuk kita melakukan kajian online bagi teman-teman billah. Walaupun banyak kasatis di luar sudah kajian online-nya, tetapi setidaknya kita terjaga dalam suhu kebaikan. Saya bisa bermurojaah kebaikan. Mungkin saat saya di kamar, mungkin saya terlalu banyak lalai, tetapi dengan seperti ini saya bisa belajar kembali. Kawan-kawan juga untuk menyambung pelajaran, kita lanjut pelajaran ini ya. Pelajaran saya sama Ahi Sultan misal begitu ya, kita lanjut ini. Alhamdulillah dengan itu. Tayyib, itulah yang kita harapkan. Jangan sampai kita berubah mencong dari prinsip-prinsip dakwah yang sudah kita bangun dari bertahun-tahun, dari nasihat-nasihat guru-guru kita. Bahwasanya dakwah itu bukan untuk mencari orang, bukan untuk mencari berapa orang yang nonton, bukan. Tetapi setidaknya apa peran engkau yang sudah engkau gunakan untuk di jalan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga yang menyaksikan dan yang hadir di sini, kemudian kawan-kawan yang sudah menyisakan dari waktu dan kekuatannya, semoga semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hadir maupun yang menonton dari kajian kita malam hari ini, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak, keluarga, dan istri-istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wabah ini, dan semoga dari wabah ini segera diangkat oleh Allah. Dan saya tidak lupa untuk mendoakan pemimpin saya dari majelis ini, dari meja ini, pemimpin saya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengurus perkara umat ini. Untuk semoga dari lelah itu dinilai oleh Allah, untuk diangkat wabah penyakit ini, untuk kita bersama-sama bahu-membahu, saling memperhatikan bersama, untuk kita saling bantu dari wabah atau di atas wabah penyakit ini. Dan semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluangan waktu untuk kita bermunajat, beribadah, mendengarkan kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Saya tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.